Timnas Indonesia akan kembali mencoba peruntungan di Piala AFF 2022 sejak diputar pertama kali pada tahun 1996. Skuad Garuda belum pernah merasakan gelar juara. Ya, Timnas Indonesia hanya menjadi spesialis runner-up dalam turnamen tingkat Asia Tenggara itu. Perjuangan mereka selalu kandas setelah 6 kali menembus final, termasuk pada ajang Piala AFF 2020 lalu. Akan tetapi, setelah tampil impresif di Piala AFF tahun lalu, Timnas Indonesia layak diunggulkan. Skuad Garuda berpeluang besar untuk menjadi pemenang dan mengakhiri kutukan sebagai spesialis runner-up di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia punya skuad yang cukup mentereng untuk diandalkan dalam turnamen 2 tahunan ini. Mayoritas dari mereka juga bagian dari pasukan Piala AFF 2020. Ada banyak pemain yang bermain di luar negeri. Selain itu, tim racikan Sintayong juga mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi Jordi Amat, dipastikan masuk skuad Timnas Indonesia. Sedangkan Sandy Walsh dan Elkan Bagot dari harus absen. Timnas Indonesia sendiri sebenarnya dihuni banyak pemain berkualitas untuk Piala AFF tahun ini. Akan tetapi, skuad Garuda bisa menaruh harapan besar kepada Witan Sulaiman. Pada ajang Piala AFF 2020, sosok Witan Sulaiman memberikan pengaruh yang cukup besar. Dia mampu menyumbang 2 gol dan 5 assist hingga babak final. Forma Witan Sulaiman juga semakin matang setelah dalam beberapa tahun terakhir berkarir di Eropa. Dia bahkan menjadi andalan AS Tresin di Liga Slovakia. Sejauh ini, Witan Sulaiman telah mencatatkan 20 caps bersama Timnas Indonesia. Dia juga menyumbang 6 gol serta 7 assist di berbagai ajang. Berbicara kualitas, pelatih Timnas Indonesia Sintayong tak perlu diragukan lagi. Juru taktik asal Korea Selatan itu punya pengalaman di turnamen bergengsi. Sintayong pernah menahkodai Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Di fase grup, ia bersama timnya bisa mengalahkan Jerman yang berstatus unggulan. Berkat tangan dingin Sintayong, Timnas Indonesia juga mulai menunjukkan kelasnya. Skuad Garuda mampu bersaing hingga level Asia. Piala AFF 2020, Sintayong juga mampu mengantarkan Timnas Indonesia hingga babak final. Padahal itu merupakan kesempatan pertamanya mendampingi Timnas dalam kejuaraan tersebut. Berikut daftar pemain Timnas untuk Piala AFF tahun ini. Posisi kiper ada Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Sahrul Trisna. Di posisi bek ada Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hansa Muyama, dan Edo Febriansyah. Di gelandang ada Mark Klok, Sahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egy Maulana Firki, hingga Sadil Ramdhani. Di posisi penyerang ada Ilyas Pasosevic, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Sananta. Pada laga awal, Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada hari Jumat. Sintayong memberikan wanti-wanti kepada anak asuhnya jelang laga ini. Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda tentu saja menargetkan kemenangan untuk langsung tancap gas di grup A. Pelatih Sintayong menyebut Timnas Indonesia memang sudah hampir sebulan menggelar pemusatan latihan, namun tak ada kompetisi dan uji coba membuat kondisi main tidak stabil. Untuk pertandingan pertama melawan Kamboja, menurut saya bisa menjadi laga yang sulit bagi kami. Setelah tragedi Kanjuruhan, memang tidak ada pertandingan sama sekali. Forma pasti menurun, apalagi tidak ada uji coba, kata Sintayong. Meskipun menyadari duel lawan Kamboja bakal sulit, pelatih Sintayong yakin Timnas Indonesia siap tempur. Pelatih asal Korea Selatan menegaskan timnya siap memberikan penampilan maksimal. Timnas Indonesia perlu mewaspadai Kamboja. Pada laga pertama, pasukan Keisuke Honda itu sudah meraih kemenangan 3-2 atas Filipina.